Gelandang asal Belgia Kevin De Bruyne dikabarkan mencapai kesepakatan dengan klub Arab Saudi Al-Ittihad. Saat ini kontrak De Bruyne di Manchester City hanya tersisa 1 tahun lagi dan usianya sudah 33 tahun. Sepertinya saat ini waktu yang tepat untuk sang pemain mencari tantangan baru sebelum pensiun. Dilansir Sport, kabar De Bruyne mencapai kesepakatan dengan Al-Ittihad disampaikan oleh jurnalis Rudy Jaleti. Beberapa waktu lalu De Bruyne sendiri mengaku tak menutup kemungkinan pindah ke Arab Saudi. Menurut laporan tersebut, tawaran gaji fantastis adalah salah satu pertimbangannya. Menurut laporan dari Marca, Real Madrid dan Adidas telah mengonfirmasi bahwa penjualan kaos untuk Kylian Mbappe baru-baru ini memecahkan semua rekor sebelumnya. Meskipun Adidas telah mengantisipasi lonjakan minat ini, mereka bahkan terkejut dengan besarnya respon yang diberikan begitu Mbappe bergabung dengan tim. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa klub bisa menjual hingga 4 juta kaos per musim. Sementara itu, Direktur Perlindungan Merek Adidas baru-baru ini mencatat bahwa penjualan kaos di toko meningkat sebesar 73%. Hendrik sudah berulang tahun yang ke-18. Dengan demikian, ia sudah bisa dibilang resmi menjadi pemain Real Madrid. Los Blancos sendiri harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memboyong Hendrik pada 2022. Mereka dikabarkan harus mengeluarkan biaya sebesar 60 juta euro. Namun, pemain muda asal Brasil itu masih harus menunggu acara perkenalannya sebagai pemain Los Blancos. Hendrik akan diperkenalkan secara resmi di Santiago Bernabeu pada 27 Juli setelah ia menjalani pemeriksaan medis dan menaikkan kontraknya dengan Presiden Florentino Perez. Dilansir dari Calcio Mercato, West Ham United telah mengadakan pembicaraan dengan AC Milan terkait potensi penandatanganan pemain sayap mereka, Alexis Saelemaekers. West Ham United tertarik untuk memperkuat opsi lini serang mereka dan memasukkan pemain sayap asal Belgia itu dalam daftar incaran di musim panas ini. AC Milan siap untuk menjual sang pemain dan telah menetapkan bandrol 20 juta euro untuk Saelemaekers. Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya dipinjamkan ke Bolonya dan membantu Bolonya finish di 4 besar. Barcelona tertarik mengamankan N'Golo Kante di bursa musim panas ini. Blaugrana memang membutuhkan pivot baru di tim mereka. Menurut laporan Diario Sport, Barca telah lama dikaitkan dengan sang pemain ketika ia masih memperkuat Chelsea. Menurut laporan tersebut, Barca ingin meminjam sang pemain dalam waktu dekat. Namun Al-Ittihad sebelumnya sempat menolak pendekatan yang dilakukan oleh West Ham United untuk penggawa timnas Prancis itu. Satu hal yang menjadi pertimbangan Barca adalah performa Kante di Euro 2024 bersama Prancis. Sosok 33 tahun itu bisa membuktikan diri masih mampu bermain di level tertinggi. AC Milan tertarik mendatangkan Mario Hermoso yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Atletico Madrid dikabarkan habis. Pemain asal Spanyol berusia 29 tahun ini telah lama menaruh perhatian pada Serie A. Beberapa klub Italia termasuk Napoli dan Inter Milan dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Namun yang menjadi hambatan, mereka menghadapi masalah mendasar yang cenderung sama. Pasalnya, tim peminat harus memenuhi persyaratan pribadi yang diinginkan sang pemain, termasuk komisi dan bonus penandatanganan yang terbilang cukup tinggi. Liverpool dilaporkan siap membajak mantan wonderkid Real Madrid Takefusa Kubo yang bersinar di La Liga bersama Real Sociedad. Ia diproyeksikan menjadi pengganti Mohamed Salah. Menurut laporan media Jepang, The Reds saat ini tengah mempersiapkan tawaran konkret untuk sang pemain. Tim Merseyside tersebut tampaknya siap menawarkan dana besar kepada Sociedad, yakni sekitar 65 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Masuknya Kubo dinilai akan menambah daya gedor Liverpool. Dia dinilai bisa menjadi pengganti jangka panjang yang ideal bagi Salah yang diperkirakan akan tinggalkan Anfield tahun depan. Kasus rasisme yang dilakukan para penggawa timnas Argentina berbuntut panjang. Posisi Enzo Fernandez di Chelsea pun ikut terancam. Dilansir Daily Mail, kondisi ruang ganti Chelsea dikabarkan ikut panas. Ex-pemain Chelsea Tony Cascarino menyebut akan sulit bagi Enzo Fernandez mengembalikan kondisi ruang ganti seperti semula. Dia tak meyakini kondisi ruang ganti Chelsea akan kembali harmonis imbas kasus tersebut. Karena itu, menjual Enzo bisa menjadi solusi atas runyamnya situasi ini. Sementara itu, pihak Chelsea juga tengah melakukan investigasi untuk kasus tersebut. Sevilla dilaporkan masih ingin mengamankan Ansu Fati dari Barcelona meski hal tersebut sulit terrealisasi. Blaugrana masih belum membuat keputusan final terkait nasib jebolan La Masia itu. Menurut laporan Diario Sport, Sevilla berharap Fati bersedia pergi dari Barcelona pasca klub menjalani pramusim di Amerika Serikat. Mereka ingin meminjam sang pemain selama semusim penuh. Namun tawaran Sevilla kepada Barcelona sangat rendah dan jauh dari apa yang diharapkan. Blaugrana sempat berencana meminjamkan sang pemain andai ada tim yang bersedia membayar penuh gaji Fati sebesar 13,9 juta euro per tahun.
Setelah menunjuk pelatih baru, Barcelona kini mulai bergerak di bursa transfer. Mereka ingin mendatangkan amunisi baru untuk menunjang kinerja Hansi Flick di Camp Nou. Belakangan ini Barcelona telah dikaitkan dengan bintang Spanyol di Euro 2024, Nico Williams. Di tengah usaha Barcelona dalam menambah amunisi baru, Flick mendesak klub untuk mendatangkan pemain yang bisa memenangkan pertandingan. Seperti diketahui, Barcelona gagal meraih gelar pada musim lalu. Flick pun berjanji untuk membawa raksasa Katalunya itu ke level berikutnya. Dilansir AS, Joao Felix kembali dikabarkan akan meninggalkan Atletico Madrid. Benfica akan berusaha untuk memulangkan pemain 24 tahun itu. Hubungan Joao Felix yang tak akur dengan pelatih Atletico Diego Simeone juga membuat masa depannya di klub semakin dispekulasikan. Kontrak Joao Felix dengan Atletico masih berlaku sampai Juni 2029. Oleh karena itu, Benfica jelas membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk mendatangkan Felix. Namun valuasi nilai transfer Felix kini sudah jauh menurun. Sang pemain memiliki harga pasaran sekitar 30 juta euro. Ada kabar baru seputar masa depan Mason Mount. Manchester United sama sekali tidak berencana untuk menjual sang pemain di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen dan tim pelatih MU sama sekali tidak berminat menjual Mount. Mereka menilai di musim lalu Mount hanya tidak beruntung saja. Pasalnya, ia mendapatkan cedera kambuhan yang membuatnya kesulitan untuk tampil dengan maksimal di skuad Setan Merah. Tim pelatih MU yakin bahwa Mount bakal memberikan kontribusi yang lebih besar di musim depan. Karena itulah mereka tidak mau melepaskannya. Setelah mengumumkan penandatanganan Alvaro Morata, AC Milan kini berusaha mendatangkan striker lain. Armando Broja disebut menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Rossoneri. Menurut Cult of Sight, Milan berharap bisa mencapai kesepakatan pinjaman untuk pemain muda Chelsea tersebut. Ada harapan bahwa Chelsea akan menyerah menjelang akhir jendela transfer dan akhirnya menerima tawaran pinjaman. Broja mengalami kesulitan dalam 2 musim terakhir dan pindah ke Milan bisa menjadi langkah positif untuk karirnya. Milan telah membuktikan diri mampu membantu pemain yang kesulitan seperti yang terjadi pada Fikayo Tomori. Arthur Melo kabarnya diminati oleh klub promosi Serie A Como dan Juventus terbuka untuk melepasnya setelah sang gelandang dikembalikan oleh Fiorentina. Kabar tersebut diedarkan oleh jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio. Como telah menjadikan gelandang asal Brazil tersebut sebagai target di bursa transfer musim panas ini. Como dilaporkan telah melakukan kontak untuk Arthur yang tidak termasuk dalam rencana pelatih baru Thiago Motta untuk musim ini. Hal tersebut dibuktikan dengan ketiadaan Arthur dalam skuad pramusim Juventus yang sedang berlatih di Jerman pada saat ini. Dilansir Mundo Deportivo, Besiktas mengincar gelandang Real Madrid Dani Ceballos. Mereka bersedia memberikan tawaran signifikan yang menguntungkan semua pihak. Manajemen klub tampaknya terbuka terhadap ide menjual Ceballos jika ada tawaran yang sesuai. Meskipun mereka menyadari nilai dan perannya dalam tim, mereka siap melepasnya dengan harga yang pantas. Terkait hal itu, Real Madrid dikabarkan telah mematok harga yang diminta setidaknya 20 juta euro untuk jasa Ceballos. Sikap ini menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan mereka untuk menemukan pengganti baik dari pasar atau akademi mereka.